Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Dinda Ratna Adelia dan Najla Dipakira Nabila. Di sini kita akan menjelaskan penggunaan software Cabri 3 dimensi. Poin pertama yang akan dibahas adalah mengenai sejarah aplikasi. Tahun 1985, Jean Marie, seorang saintis matematikawan, mengemukakan sebuah penemuan berupa buku tentang garis-garis besar dari geometri, yakni buku Cabri Geometer, yang menjabarkan eksplorasi dari sifat-sifat objek-objek matematika dan hubungannya antar setiap sifat dan objek tersebut. Lalu, pada tahun 1990, pada proyek besar di Computer Science and Applied Mathematics Institute in Grenoble yang mengumpulkan para ahli. Nah, dan pada tahun 90-an, generasi pertama dari Cabri Geometry telah dihasilkan, yang merupakan generasi baru dari cikal bakal Cabri 2 yang dikembangkan oleh Jean Marie, Paul Bellarmine, and Sylvie Teaser sebagai pendukung peralatan dari Texas. Nah, pada awal tahun 2000, Jean Marie mendirikan The Company Cabrilog untuk mengembangkan software Cabri dan memproduksi versi baru untuk komputer dan kalkulator. Awal 2003, versi baru dihasilkan, yakni Cabri Geometry 2 Plus, diikuti software Cabri Junior untuk kalkulator T183X dan T184. Nah, dan pada tahun 2004, Cabri 2 Plus dikembangkan untuk Mac OS X dan produk barunya yakni Cabri 3 dimensi versi kedua. Apa sih Cabri 3 dimensi? Software Cabri 3 dimensi dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran geometri. Cabri merupakan software geometri interaktif yang dapat digunakan di komputer-komputer atau kalkulator Texas Instruments. Pada awalnya, software ini didesain untuk pembelajaran geometri di sekolah menengah. Program ini memuat konstruksi dengan jangka dan penggaris. Konstruksi ini lebih teliti daripada menggunakan alat jangka. Sifat dinamik berasal dari kemampuannya dalam dragging atau menganimasi objek awal, sementara objek lainnya dibatasi oleh sifat-sifatnya. Kelebihan dan kekurangan aplikasi Cabri 3 dimensi. Yang pertama, kelebihannya. Gambar-gambar bangun geometri yang biasanya dilakukan menggunakan bangun, baik berupa kerangka bangun maupun ruang dari jaring-jaring, dapat dibuat dengan mudah, yang lebih cepat dan teliti. Lalu adanya animasi gerakan atau dragging dapat memberikan visualisasi dengan jelas. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat evaluasi apakah pekerjaan yang dilakukan adalah benar atau salah. Lalu yang keempat, memudahkan guru dan siswa untuk menyelidiki sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek. Yang kelima, mempunyai perintah pengerjaan matematika yang luas. Yang keenam, mempunyai suatu antarmuka berbasis worksheet. Lalu mempunyai fasilitas pengerjaan yang baik dalam dimensi 2 dan dimensi 3. Bahasa pemrogramannya memudahkan pemahaman konsep peserta didik. Hasil pengerjaannya lebih baik dibandingkan software Autograph atau Maple. Lalu yang terakhir, mempunyai fasilitas untuk membuat dokumen dalam beberapa format. Lalu kekurangan dari Cabri 3 dimensi. Yang pertama, hasil pengukurannya kurang akurat karena menggunakan angka desimal. Yang kedua, kurang baik dalam kemampuan originality atau keaslian dan sensitivity dalam kepekaan. Nah, cara mendownload software Cabri 3 dimensi ini adalah bisa melalui Chrome atau Google. Nah, kalian klik di pencarian Cabri 3 dimensi, lalu klik paling atas yaitu di cabri3dimensi.n.up2down.com. Nah, setelah diklik, websitenya akan muncul laman seperti ini, di mana akan disediakan tombol klik download yang berwarna hijau. Nah, untuk mendownload kita harus mengklik tombol tersebut. Setelah itu, download akan berjalan, dan setelah download selesai akan muncul di history download. Nah, setelah itu kalian klik, lalu akan muncul seperti ini, di mana kita akan memulai proses install dari aplikasi Cabri 3 dimensi. Nah, caranya itu kalian klik run, lalu klik next lagi, klik next lagi, lalu klik next, lalu klik install dan akhirnya finish. Maka kalian sudah berhasil menginstal software Cabri 3 dimensi di perangkat laptop kalian. Inilah gambaran dari software Cabri 3 dimensi. Ada fitur yang pertama yaitu file, yang kedua ada edit, display, dokumen, window, dan juga help. Nah, toolbar yang pertama ada manipulation dan juga redefinition.
Manipulation berfungsi untuk memindahkan poin atau titik dan benda-benda sebagai konsekuensinya, dan semua alat bergantung kepada manipulation. Lalu yang kedua ada point dan juga interaction point. Lalu yang ketiga ada line, segment, ray, vector, circle, arc, conic, dan juga interaction curve. Lalu toolbar yang keempat ada plane, polygon, triangle, half plane, sector, cylinder, cone, dan juga sphere. Lalu yang kelima ada perpendicular, parallel, perpendicular bisector, midpoint, vector sum, measurement transfer, dan juga trace. Lalu yang keenam ada central symmetry, half turn, reflection, translation, dan juga rotation. Yang ketujuh ada equilateral triangle, square, regular pentagon, regular hexagon, regular octagon, regular decagon, regular dodecagon, dan juga pentagram. Yang kedelapan ada tetrahedron, exegete box, prisma, piramid, convex polyhedron, open polyhedron, dan juga cut polyhedron. Lalu yang kesembilan ada regular tetrahedron, cube, regular octahedron, regular dodecahedron, dan regular icosahedron. Dan yang terakhir ada distance, length, area, volume, angle, chord and equation, dan juga kalkulator. Balik lagi kepada geometri. Geometri adalah studi matematika yang mempelajari ruang bangun datar berfokus kepada pengukuran, pernyataan terkait bentuk, posisi relatif sebuah gambar ilmu ukur, pandang ruang, dan lain sebagainya. Pada ilmu geometri akan dapat mengkonstruksi macam-macam bangun data dan segi banyak. Segi banyak kemudian dapat dipergunakan untuk menyusun bangun-bangun ruang seperti segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, bola kerucut, prisma, dan lain sebagainya. Lanjut kepada dimensi 3. Dimensi 3 merupakan sebuah bangun yang memiliki volume, isi, ruang, dan ukuran atau panjang, lebar, dan tinggi. Contoh bangun yang memiliki dimensi 3 ada kubus, limas, piramida, bola, dan juga balok. Di sini kita akan membahas mengenai kubus dan juga limas. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan juga 8 titik sudut. Rumus volume kubus yaitu S kali S kali S, dan rumus luas kubus yaitu 6 kali S kali S. Nah, di sini ada sebuah soal mengenai kubus. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik G ke diagonal BE adalah A 3 akar 6, B 6 akar 6, C 9 akar 6, D 3 akar 10, dan E 9 akar 10. Di sini kita akan mulai mencoba mengerjakan terlebih dahulu dengan menggunakan software Cabri 3 dimensi. Nah, ini adalah tampilan ketika kita masuk ke aplikasi Cabri 3 dimensi. Nah, di sini telah ada 3 buah vektor, namun kita hilangkan dulu dengan cara klik bagian vektor, disvektor, lalu kita klik backspace atau delete. Nah, tersisa 1 buah titik sebagai titik pusat. Dan kita buat titik sembarang. Dan kita cek dari koordinat titik tersebut dengan cara klik 2 kali di bagian titik. Dan kita buat titik-titik koordinatnya itu dengan 3, 3, 0 karena panjang rusuk yang kita mau adalah 6 cm. Nah, ini adalah informasi jika kita ingin membentuk panjang rusuk 10 cm, maka kita gunakan setengahnya yaitu 5. Maka titik koordinatnya itu adalah 5,5,0. Nah, jika pada perangkat yang teman-teman gunakan belum ada kolom untuk koordinat, kalian bisa mengeklik Windows di bagian atas dan kalian klik koordinat untuk dicentang. Nah, untuk membuat kubus, kita gunakan fitur kedua paling kanan yang sudah yang disimbolkan dengan bentuk kubus. Kita klik lalu kita pilih cube. Nah, sebelumnya kita bisa memperbesar tampilan aplikasi dengan mengeklik display di bagian atas. Lalu terdapat pilihan dari skala 1/4 hingga skala 4. Kita pilih skala yang kedua. Lalu lanjut kita buat kubus itu dengan mengeklik
fitur kedua paling kanan di bagian atas yang sudah berbentuk kubus, kita pilih cube, lalu kita arahkan kursor ke bagian pusat titik, dan kita tarik ke titik sembarang yang telah kita buat. Setelah itu akan terbentuk kubus. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat kubus ini menjadi kerangka kubus. Namun sebelumnya kita perlu mengeklik manipulation untuk setiap tindakan yang kita akan tempuh, yaitu yang dilambangkan dengan tanda panah di sebelah kiri. Nah, setelah itu kita akan kembali ke bagian kubus dengan mengeklik bidang kubus, klik kanan, lalu kita klik surface tile dan kita pilih empty untuk membuat kubus ini menjadi kerangka. Nah, selanjutnya kita cek panjang dari tiap rusuk yang ada di kubus dengan cara mengeklik fitur yang ada di paling kanan, lalu klik length, lalu kita arahkan panahnya ke salah satu rusuk dan kita lihat bahwa terbukti rusuknya itu berukuran 6 cm. Untuk panjang, lebar, dan tinggi semuanya 6 cm. Karena kita akan membuat kubus ABCDEFGH, maka kita perlu memberi nama titik-titik kubus dengan cara klik di salah satu titik sampai muncul kata this vertex, dan kita setelah muncul kata this vertex maka kita kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, karena kita akan mencari jarak titik G ke garis BE, kita akan buat dulu garis BE-nya dengan cara kita klik bagian untuk membentuk segmen. Kita harus mengeklik dulu dari B lalu ditarik ke titik E. Nah, terbentuklah garis BE. Selanjutnya kita cari titik tengah dari garis BE dengan mengeklik fitur kelima dari kiri, lalu klik midpoint, lalu arahkan ke garis BE. Setelah itu, untuk mencari panjang dari titik G ke garis BE, kita harus membuat segmen lagi dari titik tengah garis BE ke titik G. Selanjutnya kita coba beri nama titik tengah dari garis BE dengan titik T. Setelah itu kita akan mencoba mencari jarak dari titik G ke garis BE dengan cara mengeklik fitur di bagian paling kanan, lalu pilih length, lalu arahkan panah ke garis dari titik G ke titik T yang menjadi titik tengah dari garis BE, sehingga didapat dari jaraknya itu dari titik G ke garis BE itu adalah 3/6. Nah, kita coba buktikan jarak dan garis yang kita kerjakan membentuk 90 derajat. Karena jika membentuk 90 derajat, maka jawaban kita sudah tepat. Nah, melalui pengerjaan di aplikasi Cabri 3 dimensi, kita mendapat hasil 3/6 untuk soal nomor 1. Nah, jika kita kerjakan dengan cara manual, hasilnya juga sama, yakni 3/6. Maka aplikasi Cabri 3 dimensi ini akan bermanfaat untuk mengerjakan atau memecahkan soal-soal mengenai bangun ruang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari jarak titik ke titik. Misalkan jarak dari titik H ke titik B. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk garis dari titik H ke titik B menggunakan fitur ketiga paling kiri, lalu klik segmen, lalu kita arahkan ke titik H, tarik ke titik B, lalu kita mendapat segmen atau garis dari titik H dan B, lalu kita cari panjangnya dengan mengeklik fitur paling kanan dan kita klik length, lalu kita arahkan panahnya ke garis HB, lalu kita dapat bahwa panjang dari titik H ke B adalah 6/3. Selanjutnya kita cari lagi jarak titik ke titik, misalkan dari titik A ke titik F dengan cara yang sama, maka didapat jaraknya itu adalah 6/2 cm. Selain digunakan untuk menghitung luas, aplikasi Cabri 3 dimensi ini juga bisa digunakan untuk mencari volume dan luas dari setiap bangun ruang, misalkan kubus ini. Dengan cara klik fitur paling kanan, lalu pilih volume untuk volume dan pilih area untuk luas. Lalu kita bisa arahkan panah ke salah satu rusuk dari kubus untuk mencari nilai volume atau luas kubus tersebut.
Selanjutnya ada soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik H ke diagonal AF adalah. Nah, coba teman-teman semua mengerjakan. Caranya sama seperti pada soal nomor 1. Pembahasan yang kedua yaitu limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi dengan alas berbentuk persegi banyak dan memiliki satu titik puncak. Limas dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan sebagainya. Limas yang memiliki alas berbentuk persegi disebut dengan piramida, sementara limas dengan alas berbentuk lingkaran disebut dengan kerucut. Misalnya limas berbentuk piramida di Mesir dengan alas persegi. Adapun ciri-ciri limas secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 2 N rusuk, lalu memiliki banyak sisi tergantung alasnya, yaitu satu sisi berbentuk persegi, bisa segi 4, segi 5, dan lain-lain berupa alas. 4 sisi lainnya berbentuk segitiga berdiri tegak dan membentuk sudut. Memiliki N tambah 1 bidang sisi dan memiliki N tambah 1 titik sudut. Volume dari limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sementara luas limas adalah luas alas kali luas tiap permukaan sisi. Kali ini kita akan membuat limas menggunakan software Cabri 3 dimensi. Yang pertama, kita hilangkan dulu vektornya dengan mengklik poin lalu pencet delete. Kita akan membuat dulu alas dengan mengklik toolbar ke-7 lalu pencet square. Lalu klik di sembarang bidang, lalu kita sesuaikan dengan ukuran yang kita mau. Jika kita akan memindahkan alas, kita pencet dulu manipulation, lalu klik alasnya dan geserkan ke titik atau ke tempat yang kita inginkan. Misalkan ini di tengah-tengah. Agar memudahkan kita untuk membuat garis lurus, kita mengklik toolbar ke-5 lalu klik perpendicular, lalu arahkan kepada titik pusatnya. Nanti secara otomatis oleh sistem akan membentuk garis lurus. Nah, selanjutnya kita klik toolbar ketiga lalu klik vektor, lalu arahkan dari titik pusat ke atas sesuai dengan garis yang tadi sudah kita buat. Jika kita ingin melihat tinggi dari vektornya, kita klik toolbar ke-10 lalu klik length, lalu arahkan kepada vektornya. Di sini kita sudah mendapatkan panjangnya yaitu 3. Jika kita ingin melihat panjang dari alas, kita klik salah satu panjangnya. Dan jika kita ingin merubahnya, kita bisa klik salah satu titik sudutnya, lalu kita arahkan mengecil atau membesar sesuai dengan ukuran yang akan kita inginkan. Agar memudahkan kita untuk melihat panjang dari alasnya, kita klik toolbar ke-10 lalu kita klik length. Setelah itu kita klik lagi titik sudut yang lainnya. Kita akan membuat sesuai dengan ukuran yang akan kita inginkan. Di sini kita membuat ukuran alasnya dengan panjang 3 cm dan tinggi dari limasnya juga 3 cm. Setelah itu kita klik toolbar ke-8 lalu klik piramid atau limas, lalu arahkan dari titik vektor yang paling atas sampai ke titik sudut yang ada di alas. Agar memudahkan, kita hilangkan dulu alat bantunya dengan klik garisnya, lalu klik kanan, lalu klik lagi hide. Lalu kita klik bidang dari limas, klik kanan, lalu klik juga surface style dan juga klik empty. Nah, di sini kita sudah melihat kerangka dari limas. Agar memudahkan lagi dan tidak menghalangi, kita hilangkan dulu vektornya dengan klik vektor, lalu klik kanan, lalu klik hide. Nah, begitupun dengan alasnya. Selanjutnya kita akan melihat volume dan luasnya. Kita klik toolbar ke-10, lalu kita klik luas atau area, lalu kita arahkan kepada salah satu rusuk dari limas.
Lalu kita akan melihat volume dengan klik toolbar ke-10, lalu kita klik volume dan juga arahkan kepada salah satu rusuk dari limas. Di sini kita mengetahui bahwa luasnya yaitu 29,5 cm persegi, lalu volumenya yaitu 9,1 cm kubik. Dan inilah bentuk limas yang sudah tadi kita buat. Sekian pemaparan kami mengenai software Cabri 3 dimensi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.